Bapa di surga, kami bersyukur di hari perhentian ini, di minggu kedua Advent ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh datang untuk menyembah, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam peribadatan ini juga kami boleh menyaksikan peneguhan sidi dan baptis dari anak-anak Tuhan yang akan memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan saat ini juga di kesempatan ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah Engkau menolong kami dengan hikmat dan pengertian-Mu. Dan Roh Kudus bekerja dengan seluas-luasnya. Jika ada kuasa iblis yang mau merebutnya dari kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan. Kau juga tutup bungkus hamba-Mu dengan segala kekurangannya. Bahasa-bahasanya terbatas. Tapi Allah akan berbicara kepada kami lewat firman. Tuhan, tolong kami semua. Dengan hati yang bersyukur kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membuka bagian firman Tuhan yang dari tadi kita sudah mendengarkannya. Dan lagunya juga kita sudah nyanyikan. Yesaya, terdapat dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, bunyi firman-Nya demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita bukan hanya jadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pandemi sampai hari ini, pandemi COVID-19 sampai hari ini belum berakhir. Kita juga tidak tahu akhir tahun dari 2020 ini apakah pandemi COVID akan berakhir. Ataukah di awal tahun 2021 pandemi COVID ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara, dampak dari pandemi bukan hanya kita lihat di televisi, baca di media sosial, tapi dampaknya juga dirasakan di tengah jemaat kita, bahkan Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja ini atau di rumah masing-masing beribadah. Di mana dampak dari pandemi Covid ini membawa orang yang yang punya banyak usaha yang tumbang. Banyak pekerjaan yang terancam. Bahkan keluarga yang tadinya tidak ada konflik, di masa pandemi ini terjadi konflik. Bahkan bagi adik-adik kita yang sebentar lagi mungkin akan lulus, berpikir bagaimana saya mau jalani kuliah saya dengan kondisi pandemi ini. Mungkin ada yang berpikir apakah di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, kehidupan dan masa depan saya akan lebih baik atau lebih buruk. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan, saya mau kerja apa di tengah pandemi ini? Kerja di mana? Sedangkan banyak usaha yang tumbang. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ada yang berpikir bahwa siapa teman hidup saya nanti? Bagaimana masa depan saya? Kita sadari bahwa hari-hari kehidupan kita bahkan bukan saja di saat pandemi,
tapi sebelum pandemi, bahkan nanti setelah pandemi COVID pun, pertanyaan-pertanyaan ini akan ada di dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan-pilihan yang membingungkan. Kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit sehingga kita tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi demikian, banyak kebingungan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bisa jawab, dan banyak masalah yang tidak bisa kita hadapi sendiri ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mencari seseorang yang bisa membantu kita untuk memberikan petunjuk dan nasihat. Thomas Kempis, seorang teolog abad ke-15, dia berkata, adakah seseorang yang begitu bijak sehingga ia memiliki pengetahuan yang sempurna akan segala sesuatu? Sekali lagi dia berkata, adakah seseorang yang begitu bijak sehingga ia memiliki pengetahuan yang sempurna akan segala sesuatu? Dari perkataan Thomas Kempis ini dia menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang terbatas. Kita ini juga membutuhkan pertolongan yang lain. Pentingnya meminta nasihat dari orang-orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah saat kita di dalam kebingungan-kebingungan dengan pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, masalah-masalah yang kita hadapi, tidak salah kalau kita meminta bantuan pada seseorang, meminta nasihat, meminta petunjuk kepada seseorang yang kita percayai. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena nasihat, petunjuk, panduan itu bisa menuntun kita apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita pilih, bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah kita. Istilah penasehat Bapak Ibu Saudara muncul pertama kali dalam Alkitab itu pada zaman Raja Daud. Tercatat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-12. Di mana Bapak Ibu Saudara, para raja pada umumnya memerlukan penasehat untuk menghadapi banyaknya permasalahan, baik masalah dalam kerajaan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat-rakyatnya. Maka seorang raja membutuhkan penasehat. Ada Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini sudah begitu banyak penasehat. Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar ada penasehat keuangan, penasehat ekonomi, penasehat bisnis, penasehat perpajakan, penasehat kesehatan, penasehat pernikahan, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan Bapak Presiden kita pun juga memerlukan beberapa penasehat di istananya, di dalam pekerjaannya membawa pemerintahan Indonesia ini. Di antaranya ada penasihat politik, ekonomi, militer, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari banyaknya macam nasihat di dunia ini, dari banyaknya orang-orang yang terlatih untuk menolong orang lain, membantu mengatasi masalah-masalahnya, tetaplah mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Manusia biasa yang memiliki kelemahan dan bisa saja salah atau keliru. Bapak Ibu Saudara, seorang penasehat pun membutuhkan seorang penasehat yang lain. Seorang penasehat pun mengalami dan memiliki masalah juga dalam kehidupannya. Masalah-masalah yang dialami manusia itu Bapak Ibu Saudara seringkali kita dapati begitu kompleks. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan pun seringkali menghadapi demikian. Begitu kompleks, kadangkala kami juga Tuhan, kami gak tahu harus berbuat apa dengan pergumulan jemaat kami ini. Ya dengan berdoa, dengan berserah, Tuhan tuntun untuk jalan keluarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu kompleksnya kehidupan
manusia dengan masalahnya. Dengan terbatasnya ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini membawa berita sukacita kepada kita. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib. Hari ini kita akan merenungkan sosok karakter Sang Mesias. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Nabi Yesaya berbicara tentang penasehat ajaib ini adalah tentang datangnya seorang pembebas dan penyelamat yang akan menuntun umatnya. Yang akan menuntun umatnya kepada apa? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat latar belakang dari bangsa umat Tuhan ini, yaitu bangsa Yehuda. Kalau kita lihat di pasal 8 ayat 23, tidak selamanya akan ada kesuraman. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Jadi kondisi umat Tuhan pada saat itu adalah dalam masa-masa suram. Tetapi puji Tuhan, puji Allah yang mengasihi umatnya, datang membawa berita lewat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa akan ada seorang pembebas dan penyelamat yang akan menuntun umat Tuhan. Yang pertama dikatakan ayat yang kedua dari pasal 9 ini. Umat Tuhan akan dituntun kepada sukacita, damai sejahtera. Bukan saja itu Bapak Ibu Saudara, bahkan dikatakan lagi bahwa umat Tuhan akan dibebaskan, ayat 3, kuk penindasan. Ayat 4 dikatakan bahwa umat Tuhan juga akan ditolong Tuhan dengan cara Allah sendiri yang akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan di ayat 6, umat Tuhan ini juga akan dituntun kepada kebenaran dan keadilan. Siapa dia? Siapa penyelamat? Siapa pembebas itu? Dialah Mesias. Dialah terang itu, yaitu Yesus Kristus Allah kita. Hari ini kita akan merenungkannya di Minggu Advent yang kedua. Sosok karakter Sang Mesias yang disebutkan Yesaya, yaitu apa? Penasehat ajaib. Mengapa disebut ajaib Bapak Ibu Saudara? Apanya yang ajaib? Pertama Bapak Ibu Saudara, yang ajaib dari Mesias kita yang disebut penasehat ajaib. Ajaib dalam kelahirannya. Itu yang pertama. Ajaib dalam kelahirannya. Apa yang ajaib dari kelahirannya? Sudah dinubuatkan 700 tahun lamanya. Itu artinya berabad-abad dan dinubuatkan oleh para nabi akan datang, dan sudah digenapkan janjinya itu bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Apanya yang ajaib lagi dari kelahirannya? Ajaib ketika diumumkan oleh malaikat. Itu tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Tidak ada manusia siapapun yang lahir lalu malaikat yang katakan gitu ya. Tapi ini Yesus Kristus waktu lahir disampaikan, diumumkan, diwartakan oleh para malaikat. Bukan saja mewartakan tentang kelahirannya. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa kelahiran Yesus ini disambut puji-pujian dari malaikat di surga. Betapa ajaibnya bukan? Disambut dengan puji-pujian malaikat di surga. Keajaiban dari kelahirannya apalagi Bapak Ibu Saudara? Yesus Kristus lahir dari seorang perawan. Hal ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus sungguh ajaib karena lahir bukan karena hubungan suami istri, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Sehingga
ajaib kelahirannya. Itu tercatat dalam Matius pasal yang pertama, ayat 24 sampai ke 25. Keajaiban dari kelahirannya juga menjadi tonggak sejarah, di mana dibuktikan oleh orang-orang Majus. Tercatat dalam Matius 2 ayat 1. Bahkan kelahirannya juga ajaib ketika keajaiban alam lewat bintangnya di timur. Ini membuktikan bahwa alam pun ikut bersuka sehingga Yesus layak disembah oleh siapapun. Ini keajaiban dari sisi kelahirannya. Keajaiban apalagi dari penasehat ajaib kita ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ajaibnya dari hikmatnya, dari pengajarannya, dan dari perbuatannya. Kita lihat satu-satu ajaib dalam hikmatnya. Bapak Ibu Saudara, sejak pada usia ke-12 tahun, Yesus telah membuat para ahli Taurat keheran-heranan akan hikmatnya. Itu tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 47. Yesus membuat terheran-heran ya dari apa yang ia ajarkan, apa yang ia katakan. Karena apa? Karena Yesus itu sendiri memiliki hikmat yang melampaui hikmat manusia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pun juga mengungkapkan dalam suratnya Kolose pasal 2 ayat 3. Dia mengatakan demikian, bahwa di dalam Dia Kristus, itu maksudnya, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat, harta hikmat, dan pengetahuan. Rasul Paulus mengakui akan hal itu. Di dalam Kristus ada rahasia, ada harta hikmat dan pengetahuan. Bahkan Nabi Yesaya pun mengatakan di pasal 40 ayat 13, tadi Nats pembimbing kita sudah dibacakan oleh liturgos. Saya akan bacakan lagi hanya ayat 13-nya yang mengatakan bahwa siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Siapa Bapak Ibu Saudara? Jawabannya tidak ada. Jawabannya enggak ada, karena Dialah yang memiliki hikmat tertinggi. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi siapa lagi yang mau menasehati dia? Siapa lagi yang mau mengajari dia? Tidak ada. Bahkan manusia sekalipun tidak ada. Sebab apa? Sebab alasannya juga karena dia tidak butuh dan tidak perlu nasihat lagi. Karena Dialah yang paling tinggi hikmatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dari sisi hikmatnya. Bagaimana dari sisi pengajarannya? Lukas pasal 4 ayat 32 mengatakan bahwa waktu Yesus mengajar, mereka, itu artinya orang-orang yang mendengar pengajarannya, takjub mendengar pengajarannya. Kenapa takjub mendengar pengajarannya? Lukas mencatat, sebab perkataannya penuh kuasa. Sebab perkataannya penuh kuasa. Kita ingat waktu Yesus hendak dicobai iblis 3 kali. Dengan kuasa perkataannya, iblis mundur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan pengajarannya penuh kuasa. Karena dia memiliki hikmat yang tertinggi. Bagaimana dengan perbuatannya? Bapak Ibu Saudara, banyak sekali perbuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus selama dia melayani di dunia. Matius pasal 15 ayat 31 dikatakan bahwa maka takjublah semua orang karena melihat orang bisu bisa berkata-kata kembali, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali catatan dalam kitab Perjanjian Baru, Injil khususnya, di mana menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Yesus Tuhan kita. Selain menyembuhkan yang sakit tadi, dia juga mengusir setan,
Dia juga yang membangkitkan Lazarus dan anak perempuan Yairus. Dia juga yang membuat mukjizat mata uang dalam mulut ikan, entah dari mana. Pokoknya pas buka mulut ikan ada mata uang. Pengutukan, Yesus bisa mengutuk pohon ara, ya jadi mati. Lalu memberi makan 5.000 orang, bahkan dicatat juga ada 4.000 orang. Hasil tangkapan ikan yang besar di mana murid-murid Yesus sudah menangkap semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Ketika Yesus bilang tebarlah jalamu, maka apa yang terjadi? Jala mereka, perahu mereka penuh dengan hasil tangkapan yang besar. Itu mukjizat, itu perbuatan Yesus yang ajaib. Dia mampu meredakan angin ribut. Dia punya kuasa untuk berjalan di atas air. Walaupun banyak manusia, banyak pesulap mencoba untuk menandingi Yesus, ternyata banyak tipuan. Tapi Yesus memang punya kuasa dan dia bisa berjalan di atas air. Dia juga yang mengubah air menjadi anggur. Mukjizat yang pertama ditulis oleh Yohanes dan masih banyak lagi yang lain. Ini dari sisi hikmatnya, ini dari sisi pengajarannya, ini dari sisi perbuatannya. Sungguh-sungguh ajaib, sungguh-sungguh mengagumkan, sungguh-sungguh menakjubkan. Yesus Tuhan Allah kita itu. Bapak Ibu Saudara, lalu yang ketiga, kenapa dikatakan penasehat ajaib? Ajaibnya di mana? Yang ketiga ini yang penting Bapak Ibu Saudara buat kita semua manusia yang berdosa. Ajaibnya lewat karya penebusannya. Bapak Ibu Saudara, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari kenaikannya, dia mampu mengerjakan penebusan dosa dan penyelamatan manusia di seluruh dunia. Dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang, keselamatannya itu sudah dikerjakan secara sempurna. Betapa ajaib karya penebusannya. Allah mau merelakan anaknya datang menjadi manusia, menjadi seseorang yang mengerti keberadaan manusia dan membawa manusia itu ke jalan keselamatan. Dialah Yesus lewat karya penebusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat dari kelahirannya, dari hikmatnya, dari pengajarannya, dari perbuatannya, bahkan sampai dari karya penebusannya, ada satu hal lagi, bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Ajaibnya, dia tidak beritahu kepada kita kapan waktunya. Kapan waktunya? Dia hanya memberi pesan kepada kita umatnya. Berjaga-jagalah. Persiapkanlah dirimu sampai ia datang. Kedatangannya itu pasti, itu segera. Tetapi kita tidak ada yang tahu kapan waktunya. Dia hanya memberitahukan kepada kita untuk berjaga-jaga. Untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau demikian sungguh kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, ajaib dan luar biasanya Tuhan kita itu. Ajaib kehadirannya, ajaib kuasanya, perbuatannya. Dia berikan untuk kita, ya, manusia yang lemah, yang terbatas ini. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi di awal saya katakan ketika kita ada masalah, ketika ada banyak pertanyaan yang membingungkan, kita cari manusia. Nah seringkali manusia yang terbatas saja kita bisa percaya. Apalagi kalau Yesus yang namanya ajaib, yang kuasanya ajaib, yang kasihnya ajaib, yang perbuatannya ajaib. Seharusnya lebih lagi kita mempercayai Dia. Mempercayai seluruh kehidupannya kita ini milik Dia dalam tangan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mau datang menghampiri kita.
Yesus mau jadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Dia juga ingin merasakan artinya menderita, artinya terhimpit, artinya ditekan oleh penguasa dengan ketidakadilan. Yesus tahu persis dan mengerti setiap pergumulan yang kita alami. Karena dia pun pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Yesus mampu memimpin dan mencerahkan kita di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan penting dan pelik. Karena itulah namanya disebut penasehat ajaib. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengenal bahwa Yesus Kristus Mesias itu yang disebut juga penasehat ajaib, betapa ajaib dirinya buat kita yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana Sang penasehat ajaib itu memberikan nasihatnya kepada kita karena disebut penasehat? Lalu bagaimana caranya dia memberikan nasihat kepada kita? Tentu yang pertama, dia memberikan nasihat kepada kita melalui firman-Nya yang menyelamatkan. Kalau kita tahu bahwa nasihat itu, hikmat itu, tuntunan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya, kalau kita nggak baca bagaimana? Kalau nanti ingat Alkitab pas hari Minggu bagaimana? Kalau saat teduh kita bolong-bolong bagaimana? Bapak Ibu Saudara, mari di dalam kehidupan kita ini kita ingat selalu bahwa Yesus adalah penasihat kita. Yesus mengerti kehidupan kita. Memang betul-betul sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita punya banyak rencana. Siapa yang tahu kalau rencana-rencana kita di tahun 2020 ternyata dengan pandemi hampir gagal atau bahkan gagal semua. Tak ada yang tahu. Tapi Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dengan firman-Nya, mari taruhlah firman itu dalam hati kita. Bacalah itu sungguh-sungguh, pelajari, dalami, lakukanlah firman itu sungguh-sungguh. Maka Dia dengan hikmat-Nya, dengan pertolongan-Nya akan menuntun kita menghadapi setiap kebingungan, persoalan kehidupan kita. Karena Dia pun memberikan nasihat, Dia bekerja lewat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sering berbicara lewat hati kita. Hanya suara-suara bising, suara-suara kesibukan, suara-suara rasa malas itulah yang lebih kita tanggapi. Sehingga suara Roh Kudus seringkali kita abaikan. Suara Roh Kudus bilang, "Hei, kau sudah jauh dari Tuhan. Sudah lama enggak baca Alkitab. Sudah lama enggak saat teduh. Hei, kamu diberi kesehatan, kekuatan, ayo. Udah dapat kesempatan bisa ibadah di gereja. Dan masih banyak lagi yang lain. Hei, kau tahu itu dosa. Kau tahu itu salah. Kenapa kau buat?" Banyak sekali Roh Kudus memberikan kepekaan. Dia bersuara, Dia memanggil kita. Dia mengingatkan kita, itu dosa, itu salah. Dia yang menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara melalui Roh Kudus untuk memberikan kepekaan bagi kita. Yesus juga memberikan nasihat kepada kita melalui situasi atau pengalaman-pengalaman yang diizinkan Tuhan. Contoh saja pandemi COVID-19 yang kita sedang hadapi ini. Tuhan sedang berbicara apa? Kita ini lemah, kita ini terbatas. Wabah penyakit bukan baru kali ini, tapi wabah penyakit itu sudah dari tahun-tahun, ribuan tahun yang lalu atau berapa puluhan tahun yang lalu. Itu sudah pernah. Ini bukan pertama kalinya. Tapi apa yang Allah mau bicara kepada kita? Dia bisa pakai pandemi ini untuk kita dipanggil lebih dekat lagi, lebih bergantung lagi, lebih berharap lagi,
lebih mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bukan main nih pandemi COVID-19 ini. Usaha-usaha besar dan lain sebagainya, pekerjaan sangat-sangat benar-benar memprihatinkan. Tetapi ada berita sukacita bahwa kita punya Allah yang peduli. Allah mengizinkan kita untuk terus bersandar, untuk terus berserah kepada Dia. Dan bagaimana cara Dia memberikan nasihat kepada kita? Tuhan juga bisa pakai melalui orang lain. Dia bisa pakai orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik. Dia bisa pakai para hamba Tuhan. Bahkan dia juga pakai para orang tua sebagai wakilnya untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah cara di mana Allah kita memberikan nasihat kepada kita lewat firman yang menuntun kita kepada keselamatan. Lewat dari peristiwa situasi-situasi yang terjadi, lewat Roh Kudus, bahkan lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong setiap permasalahan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan satu kisah seorang misionaris di China. Ia bercerita tentang perjalanannya yang menegangkan di Cina pada masa-masa pengambil alihan kekuasaan oleh pihak komunis. Pada masa itu ia sangat takut sekali mengenai keselamatan dirinya. Sampai hal itu membuat dia jadi putus asa. Bapak Ibu Saudara, ketika sang anak binaannya yang berusia 13 tahun tahu bahwa si ibu misionaris ini sedang lagi putus asa, si anak ini berusaha hibur ibu misionaris ini dengan berkata, Ibu lupa ya apa yang ibu pernah ceritakan kepada kami mengenai Musa di padang gurun? Musa sekalipun ada banyak mara bahaya dan tantangan dari dalam atau dari luar, selama 40 tahun itu ibu bilang kepada kami, iya, Musa dipimpin oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lalu setelah dengar perkataan anak binaannya ini, si ibu misionaris ini dengan wajah sedih bilang, ya anakku, tapi aku bukanlah Musa. Hening sejenak, anak itu memegang tangan dari ibu misionaris. Dia dengan yakin, dengan dia mau pastikan kepada ibu misionaris ini, dia mengatakan, iya ibu, tetapi Tuhan masih tetap Tuhan kan Bu? Tuhan masih tetap Tuhan kan Bu? Ya, Tuhan masih tetap Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan masih tetap Tuhan? Biar pandemi yang sehebat ini juga kita tetap percaya Dia tetap Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia sanggup yang menguatkan kita untuk melewati situasi yang pelik dan sulit ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi ini marilah kita dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan datang kepadanya. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita kepadanya. Mari kita curahkan isi hati kita kepadanya. Dan percayalah bahwa Dia yang memimpin kehidupan kita sampai hari ini dan ke depan. Ia tidak pernah berubah. Kenapa? Sebab Ia adalah penasehat ajaib di masa lalu, saat ini, dan tetap akan menjadi penasehat di masa
depan kita nanti. Percayalah, penasehat yang ajaib sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita di Minggu Advent kedua ini merenungkan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kita seorang penasehat ajaib. Sesungguhnya Allah telah memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, masalah-masalah yang sulit dan pelik. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita mengenalnya juga dalam nama penasehat yang ajaib. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati, kita akui bahwa selama ini kita abai, bahkan kita lupa kalau kita punya Yesus yang mengerti setiap pergumulan kita. Yesus penasehat ajaib yang tinggi hikmatnya, yang besar kuasanya dalam perkataan pengajarannya. Dia akan menuntun kehidupan kita kepadanya. Ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sebab Engkau yang telah mengirimkan Yesus untuk menjadi juru selamat dan penebus bagi kami. Terima kasih juga karena Dia adalah penasehat kami yang ajaib. Tapi kami sadar seringkali kami mengabaikan Dia sebagai penasehat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tolonglah kami sekali lagi mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk belajar lebih percaya dan mau taat, dituntun oleh penasehat yang ajaib itu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur karena penasehat ajaib itu ada, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Amin.